Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Hairunisa Fisilmi dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 4. Di sini saya akan memaparkan tugas sejarah Indonesia bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Subbab A, berbagai pergolakan di dalam negeri, terbagi menjadi 3, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan terkait dengan ideologi, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Pada awal kemerdekaan hingga 1948, PKI masih mendukung pemerintah. Sampai dengan ketika para tokoh golongan kiri terbuang dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung bersama partai lain dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada Februari 1948. Awal September 1948, PKI dipimpin oleh Musso yang juga ingin merubah Indonesia menjadi komunis. Puncaknya tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pada hari yang sama terjadilah pemberontakan senjata dengan pusat di Madiun. Tanggal 30 September 1948, Indonesia berhasil menduduki kembali Madiun. Tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil kabur. Musso tewas saat pertempuran di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Pemberontakan DITII. Pemberontakan ini merupakan sebuah pemberontakan dengan tujuan untuk merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia. NII pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII berdiri karena pada tahun 1948, Indonesia terikat dengan perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat termasuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah. Yang ketiga adalah G30 SPKI. Merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Aidit yang merupakan ketua dari PKI pada masa itu. Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabiarawa, gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar para Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Gerakan yang di Jakarta bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun ada juga yang dibunuh di tempat dia diculik seperti Ahmad Yani. Namun banyak yang meninggal perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Selanjutnya, pergolakan terkait dengan kepentingan. Yang pertama, pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi bersenjata yang dibentuk oleh Raymond Westerling pada tahun 1949. Gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan dan menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Puncaknya, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sampai akhirnya, Westerling itu sendiri melarikan diri ke Belanda. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Berawal dari Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang menuntut agar pemerintah menjadikan mereka APRIS di negara Timur Tengah, hingga Andi Aziz yang berani menduduki beberapa tempat penting, pemerintah akhirnya bertindak tegas agar Andi Aziz melapor dengan tenggat 2 kali 24 jam. Namun ternyata Andi Aziz terlambat, sedangkan pasukannya berontak. Akhirnya, Andi Aziz berhasil ditangkap di Jakarta dan pasukannya berhasil ditumpas.
Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS merupakan sebuah gerakan bertujuan untuk membentuk negara sendiri dengan memisahkan diri dari negara Indonesia Serikat. Hal tersebut diproklamasikan oleh Soumokil pada April 1950. Awalnya, pemerintah sudah berupaya damai melalui berunding namun tidak berhasil. Akhirnya terjadilah beberapa perpecahan dengan lokasi utama di Ambon. TNI berhasil menumpas habis pemberontakan yang terjadi. Soumokil berhasil melarikan diri namun kembali ditangkap pada 1963 dan diberi hukuman mati. Pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Awal mula pemberontakan karena ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum untuk pemerintah pusat agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden. Peristiwa ini memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang dengan Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara. PRRI ini bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk menyelamatkan negara Indonesia. PRRI dan Permesta mendapat dukungan dari rakyat yang kecewa pada pemerintah. Namun pemerintah bertindak tegas dengan diam-diam menindak pemberontak tersebut, sehingga pada tahun yang sama, PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Persoalan negara federal dan BFO. Terjadinya persoalan terkait negara federal dan BFO disebabkan karena Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia meskipun Indonesia sudah menyatakan merdeka. Sejak awal dibentuk, BFO sudah terpecah menjadi dua kubu. Sebagian menolak kerjasama dengan Belanda serta memilih bekerja sama dengan Indonesia, dan sebagian lain melakukan sebaliknya. Persaingan yang timbul, terutama persaingan antara golongan federalis yang ingin membentuk negara federal dan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Bab yang B, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran, terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa serta teladan para tokoh persatuan. Kesadaran pentingnya integrasi bangsa. Kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Konflik yang selama ini terjadi sangat mengancam persatuan bangsa. Kita harus menyadari apa kerugian dari konflik-konflik yang timbul tersebut. Dari sejarah-sejarah konflik-konflik yang telah terjadi, kita bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi rasa nasionalisme, sehingga akan meminimalisir terjadinya disintegrasi bangsa. Berikut merupakan tokoh-tokoh persatuan yang dapat kita teladani.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.